Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang geometri ruang. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Ini harus diperhatikan karena ini adalah konsep atau dasarnya nanti kalian untuk menghitung atau mencari berapa panjang jarak titik ke suatu bidang atau suatu garis. Yang pertama, kedudukan titik dan titik. Jadi titik berhimpit dengan titik, jadi tumpuk gitu ya. Kayak mana ya Ibu jelaskannya? Jadi dia berhimpit, jadi sebenarnya kelihatannya ini hanya satu titik, tapi sebenarnya di sini ada dua titik. Karena dia berhimpit, jadi terlihat seperti satu titik. Jadi sebenarnya ini ada titik A dan titik B. Karena dia berhimpit, jadi seperti hanya satu titik. Kemudian selanjutnya untuk titik dan titik itu kedudukannya titik tidak berhimpit dengan titik, jadi ada jaraknya. Titik A dan titik B dia berjarak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan titik dan garis. Bagaimana posisi suatu titik terhadap garis? Jadi ada titik itu terletak pada garis atau garis yang melalui titik. Misalkan titiknya A, di sini ada garis G, jadi dia dilalui. Titiknya ada di garis itu gitu. Kemudian selanjutnya yaitu titik yang tidak terletak pada garis. Jadi dia tidak dilewati atau tidak ada di garisnya. Titiknya di sini, garisnya di sini. Jadi berjarak. Kemudian sekarang yaitu kedudukan titik dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dan bidang itu titik terletak pada bidang atau bidangnya melalui titik. Jadi kalau ada misalkan bidang di sini, maka titiknya di sini. Dia letaknya di atasnya. Kemudian ada titik yang tidak terletak, berarti dia posisinya berjarak gitu ya. Kemudian nanti dari sini sebentar, dari sini ini nanti pengaplikasiannya itu nanti pada saat kalian sudah mengerjakan soal gitu ya. Jadi harus dipahami betul-betul bagaimana konsepnya kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang gitu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Kedudukan garis dan garis. Garisnya berhimpit. Jadi sebenarnya di sini ada dua garis, yaitu garis H dan garis G. Tetapi karena berhimpit, tidak berjarak, maka dia terlihat seperti hanya ada satu garis. Kemudian yang kedua yaitu garis sejajar dengan garis. Jadi ada garis G dan garis H. Dia sejajar. Apabila nanti diperpanjang, garis G-nya Ibu tarik jadi panjang, garis H-nya Ibu tarik menjadi sepanjang-panjangnya, maka kedua garis ini jaraknya tetap sama dan tidak akan pernah berpotongan. Itulah yang disebut dengan dua garis yang saling sejajar. Kemudian selanjutnya garis yang berpotongan. Jadi ada dia memotong atau bertemu pada satu titik, itu disebut garis yang berpotongan. Kemudian garis bersilangan dengan garis. Nah, ini anak-anak perhatikan, kalau garis bersilangan itu garisnya terletak di dua bidang yang berbeda. Misalkan di sini ada bidang yang atas, kemudian ada bidang yang bawah. Pada bidang atas ada garis H yang arahnya ke kiri ke kanan, kemudian yang di bidang bawah ada garis G yang arahnya ke depan dan ke belakang. Jadi inilah yang disebut garis saling bersilangan. Jadi letaknya garisnya itu tidak pada satu bidang gitu ya. Kalau ini kan pada satu bidang, ini satu bidang, satu bidang. Nah ini beda bidangnya, beda tempat garisnya, tetapi arahnya juga berbeda, bersilangan seperti itu. Kemudian kita belajar kedudukan garis dan bidang.
garis terletak pada bidang atau atau bidang melalui garis, tuh posisinya seperti itu. Kemudian garis sejajar bidang atau bidang sejajar dengan garis. Jadi kalau garisnya diperpanjang, bidangnya diperbesar, diperpanjang, dia juga tidak akan pernah berpotongan atau bertemu di satu titik gitu ya. Kenapa? Karena dia sejajar. Selanjutnya yaitu garis menembus bidang. Nih posisinya seperti ini. Ini nanti akan nampak apabila kita gambarkan di suatu bangun ruang gitu ya. Biasanya posisinya bidang diagonal dan diagonal ruang, dia pasti akan menembus. Kemudian sekarang selanjutnya lagi yaitu kedudukan bidang dan bidang. Jadi sama-sama suatu bidang, bidangnya berhimpit dengan bidang. Jadi ada dua bidang terlihat seperti satu bidang. Kemudian bidang sejajar dengan bidang, sama. Kalau sejajar itu pasti apabila diperbesar atau diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan. Selanjutnya yaitu bidang berpotongan dengan bidang. Seperti ini posisinya. Oke. Nah, untuk itu supaya kalian lebih memahami bagaimana pengaplikasian kedudukan suatu titik, garis dan bidang terhadap bangun ruang, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Ini ada suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada kubus ini, kalian disuruh menentukan apa? Pada kubus A, B, C, D, F, G, H, sebutkanlah 3 macam contoh. Untuk yang pertama, rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. EC-nya ini berarti diagonal ruang gitu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa EC ini diagonal ruang di video yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan Ibu jelaskan di gambar lain gitu ya. Ibu kasihkan coret-coretan pengaplikasiannya seperti ini. Misalkan ini sudah garis EC-nya. Garis EC-nya Ibu perpanjang supaya kalian tahu nanti bagaimana perpotongannya. Kita kerjakan dulu yang A. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. Ingat tadi berpotongan seperti apa gitu ya. Oke. Nah, EC-nya Ibu perpanjang, Ibu kasih garis yang warna merah. Kemudian kita cek apakah BE. Kalau dilihat dari arah depan seperti ini, sepertinya BE yang BF yang berpotongan gitu ya. Tetapi karena ini bangun ruang dan yang EC itu adalah diagonal ruang, jadi kalau kita bayangkan dia nggak mungkin berpotongan. Hanya saja kita gambarkan di bidang datar seperti berpotongan. Maka disinilah kalian harus benar-benar jeli bagaimana membayangkan gitu ya, atau mengaplikasikan di dalam hayalan kalian bagaimana posisi garisnya ini gitu. Oke, selanjutnya maka garis apa lagi kira-kira yang berpotongan? Ini garis EC-nya Ibu perpanjang, maka yang berpotongan dengan dia adalah garis BC. Kita tulis, kita jawab di sini. Yang A berarti garis BC. Berpotongannya di mana? Dia berpotongan di C sini. Nih perpotongannya. Satu titik. Kemudian garis mana lagi? Ternyata garis EF. Garis EF berpotongannya di E. Kemudian garis apa lagi? Garis G, GC.
Nah, anak-anak sebenarnya mana lagi nih? Sebenarnya ada lagi, yaitu garis EH gitu ya, tapi yang disuruh sebutkan itu cuman 3, jadi Ibu sebutkan 3, ini Ibu kasih bonus 1. Kemudian kita akan mencari rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD. Kita siapkan dulu coretannya. Nah, ini adalah segitiga AB CD EF GH. Kemudian kita buat, yaitu kita perpanjang garis AD-nya. Tuh Ibu kasih panjang yang warna merah. Kemudian disuruh menyebutkan yang sejajar dengan AD, 3 saja. Sudah pasti BC, karena ini nanti kalau Ibu perpanjang juga tidak mungkin berpotongan gitu ya. Yang B berarti BC. Kemudian apa lagi? FG. Kemudian EH. Apakah ada lagi? Coba nanti kalian sebutkan kalau memang ada lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah cukup. Oke, sekarang rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF, kita bikin coretannya. Ingat tadi bersilangan seperti apa? Dia terletak di bidang yang berbeda, kemudian arahnya berbeda juga, tidak satu arah. Oke, ini BF-nya kita perpanjang, tuh garisnya merah. Kemudian kira-kira apa aja yang bersilangan dengan garis BF ini? Garis EH, tuh ya, garis EH. Kemudian apa lagi? Garis DC. Kemudian garis GH atau HG. Nah, kan dia bersilangan. Garis GH. Apakah ada lagi? Ada. Di mana? Kira-kira? Nah, kalian nanti sebutkan gitu ya. Nah, untuk ini Ibu kasih contoh sedikit tentang kedudukan garis, titik dan bidang. Nanti untuk selanjutnya supaya kalian lebih memahami, Ibu kasih latihan soal gitu ya. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Kalian pahami lagi penjelasan Ibu itu bagaimana ciri-cirinya garis yang berpotongan atau titik yang berhimpit, garis yang menembus, kemudian yang sejajar gitu ya. Kalian pelajari lagi dan kalian coba-coba pengaplikasiannya kepada bangun ruang, dan bukan hanya di bangun ruang kubus, tapi di bangun ruang misalkan balok atau yang lainnya gitu. Sekian penjelasan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.